Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang eksponen atau bilangan berpangkat. Pertama, definisi bilangan berpangkat atau eksponen itu adalah sebagai berikut. Jika ada A pangkat N, itu artinya adalah A kali A kali A kali A kali titik-titik kali A sebanyak N faktor. Dengan A-nya itu dinamakan bilangan pokok atau basis dan N-nya dinamakan pangkat. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Misalkan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu artinya 2 dikali 2 dikali 2. Dikalikan sebanyak 3 kali. Hasilnya 2 kali 2 4 kali 2 8. Seperti itu. Selanjutnya min 5 pangkat 2. Hati-hati di sini bedakan dengan yang nomor 3. Min 5 dipangkatkan 2. Ini berbeda ya. Kalau min 5 pangkat 2 itu berarti nanti min 1. Ini sebenarnya min 1 itu untuk memudahkan kita supaya tidak keliru ikut dipangkatkan seperti itu. Min 1 dikali 5 dikali 5. Jadi yang dikuadratkan di sini hanya 5-nya, bukan min 5. Nanti hasilnya adalah min 25. Selanjutnya untuk yang nomor 3 itu min 5 dikuadratkan. Ini berarti min 5 dikali min 5. Atau negatif 5 dikali negatif 5. Sehingga hasilnya 25 karena negatif dikali negatif hasilnya positif. Untuk nomor 4 ini ada 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 berarti artinya 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10. 10-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Sehingga hasilnya 10.000. Nah, di sini saya menyediakan 4 contoh lainnya. Alangkah baiknya jika kalian mencoba terlebih dahulu, kemudian baru melihat pembahasannya pada video ini. Silahkan kalau kalian mau mengerjakan itu sangat bagus ya. Nah, ini ada min 2 pangkat 3. Min 2 pangkat 3 itu berarti sama kayak yang tadi, min 5 pangkat 2. Yang dikalikan itu min 2-nya. Jadi min 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Dalam mengalikan bilangan yang negatif seperti ini, tandanya juga harus dikalikan. Negatif 2 dikali negatif 2 hasilnya 4 ya, karena negatif kali negatif itu positif. Kemudian 4 dikalikan negatif 2 hasilnya adalah min 8, karena 4-nya positif dan min 2-nya itu negatif. Selanjutnya untuk yang nomor 6 ini juga hampir sama dengan yang nomor 5. Yang dikalikan adalah negatif 3. Negatifnya ikut dikalikan sebanyak 4 kali karena pangkatnya 4. Negatif 3 dikali negatif 3 itu sama dengan 9. Kemudian 9 dikali negatif 3 negatif 27. Dan negatif 27 dikalikan negatif 3 itu sama dengan 81. Nah, ini berbeda dengan yang kasus ini tadi. Kalau yang nomor 5 dan 6 kan negatifnya ikut dipangkatkan. Kalau di sini negatifnya itu tidak ikut dipangkatkan karena tidak ada tanda kurungnya. Jadi di sini negatif 1 tulis saja supaya tidak keliru, dikali 8 dikali 8. 8-nya 2 kali karena ini pangkatnya 2. Sehingga hasilnya adalah negatif 64. Selanjutnya yang nomor 8 ini ada 3 pangkat 3. Berarti artinya itu 3 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 3. Hasilnya adalah 27. Seperti itu. Nah, di sini ada sifat-sifat bilangan berpangkat. Jadi ada 5 sifat bilangan berpangkat.
Yang pertama itu ada A pangkat P dikalikan A pangkat Q itu sama dengan A pangkat P plus Q. Ini pangkat ya, nulisnya di atasnya A, bukan sejajar dengan A. Selanjutnya yang nomor 2 itu ada A pangkat P dibagi A pangkat Q itu sama dengan A pangkat P dikurangi Q. Yang ketiga, A pangkat P dikalikan Q. Yang di sini yang dikalikan itu pangkatnya. Jadinya A pangkat PQ. Untuk yang nomor sifat keempat itu A kali B dipangkatkan N itu sama dengan A pangkatkan N dikalikan B dipangkatkan dengan N. Selanjutnya yang terakhir itu A per B dipangkatkan dengan N itu akan sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Di mana sifat-sifat ini itu berlaku jika A dan B-nya ini bilangan real dan kemudian N ini di sini, kemudian PQ itu bilangan bulat positif. Jadi kalau negatif ini tidak berlaku ya. Selanjutnya di sini saya menyediakan beberapa contoh. Ada 5 contoh ya. Ini. Yang pertama itu 5 pangkat 2 dikalikan 5 pangkat 6. Nah, di sini kalau kalian mengerjakannya dengan menggunakan definisi, maka kalian berarti harus menuliskan 5 kali 5 dikalikan dengan, jadi seperti ini, 5 kali 5 dikalikan dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 6 kali. Kalau begini kan agak lama ya. Kalau ingin lebih cepat, kita bisa menggunakan sifat-sifat ini tadi. Ini kan bentuknya berarti A pangkat P dikalikan A pangkat Q. Oh, berarti menggunakan sifat pertama. Jadi, kalau menemukan soal seperti ini dalam mengerjakan supaya lebih cepat, kalian bisa langsung menuliskannya 5 pangkat 2 plus 6 sama dengan 5 pangkat 8. Hasilnya akan sama dengan ini tadi. Ini kan 5 kali 5 kali 5 kali 5, ini 5-nya itu sebanyak 8. Sehingga 5 kali 5 kali 5 kali 5 sampai ini itu sama dengan 5 pangkat 8. Nah, kalau ini kan angkanya kebetulan kecil ya. Bagaimana kalau angkanya besar? Kalau dihitung pakai seperti ini kan sangat tidak efektif karena kita harus menuliskan 9 kali 9 kali 9 sebanyak 1000 kali. Maka supaya lebih cepat dalam mengerjakan, kita bisa menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat ini. Dalam hal ini, kita bisa menggunakan sifat yang kedua karena bentuknya itu pembagian. Dan A-nya ini kan sama ya, ini 9, ini 9. Jadi bisa menggunakan sifat ini. Kalau begitu, 9 pangkat 1000 dibagi 9 pangkat 100 itu sama dengan 9 pangkat 1000 dikurangi 100. Terus kita tinggal ngitung 1000 dikurangi 100 berarti berapa? Kalau begitu, ini itu hasilnya 9 pangkat 900. Selanjutnya untuk yang ini, kalau angkanya kecil, pangkatnya kecil, mungkin ini soal seperti ini sangat mudah ya kalau dikerjakan dengan menggunakan definisi bilangan berpangkat tadi. Perkalian sebanyak n faktor. Tapi kan di sini pangkatnya 2020. Tentunya akan sangat lama ketika kalian harus menuliskan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 2020 kali. Sehingga alangkah lebih mudah kalau kita menggunakan sifat bilangan berpangkat. Dalam hal ini bentuknya ini sama dengan bentuk yang sifat ketiga. Kalau begitu, 2 pangkat 2020 kalikan 2 pangkatnya itu sama dengan 2 pangkat 2020 dikali 2. Titik di sini tuh artinya perkalian ya. Kalau begitu hasilnya adalah 2 pangkat berapa berarti? 4040. Lebih cepat dan tentunya jawabannya akan sangat tepat ketika kalian menghitungnya juga benar. Selanjutnya untuk 2 kali 5 pangkat 8. Bentuk ini menyerupai bentuk pada sifat yang keempat.
Sehingga dalam pengerjaannya, supaya lebih cepat, kita bisa menggunakan sifat bilangan berpangkat atau eksponen yang keempat. Sehingga diperoleh 2 pangkat 8 dikalikan 5 pangkat 8, seperti itu. Selanjutnya yang nomor 5 ini kan 3/7 dikuadratkan. Ini bentuknya semirip dengan yang nomor 5. Oh, berarti supaya lebih cepat kita bisa menggunakan sifat bilangan berpangkat yang nomor 5. Jadinya 3 pangkat 2 dibagi 7 pangkat 2. Kalau misalkan ini dikerjakan pakai yang sifat nomor 2, apakah bisa? Jelas tidak bisa ya, karena kan di sini yang pembilangnya 3, penyebutnya 7. Kita bisa menggunakan sifat yang nomor 2 itu jika basisnya atau bilangan pokoknya ini sama-sama 9 misalnya, seperti contoh yang nomor 2. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini ada pangkat negatif dan pangkat 0. Nah, misalkan ada A anggota bilangan himpunan semua bilangan real dan A-nya itu tidak sama dengan 0, maka yang pertama itu A pangkat negatif N itu akan sama dengan 1/A pangkat N, atau A pangkat N sama dengan 1/A pangkat negatif N. Selanjutnya yang kedua itu sifat pangkat 0 ya. Pangkat 0 itu bilangan yang bukan 0, kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya akan 1. Di sini A pangkat 0 akan sama dengan 1. Contohnya 2 pangkat sebentar. Di situ kan ya, berarti di sini tuh saya menyediakan contoh tentang pangkat negatif dan pangkat 0 ya. Yang pertama ini pangkat negatif. 2 pangkat min 5, kalau kita bersandar pada ini definisi dari pangkat negatif ini, maka kita bisa menganut ini ya, yang A. Definisi yang A itu kalau ada A pangkat negatif N itu akan sama dengan 1/A pangkat N. Kalau begitu 2 pangkat negatif 5 itu akan sama dengan 1/2 pangkat 5. Seperti itu. Jadi bilangan berpangkat negatif itu akan sama dengan 1 per bilangan tersebut, tetapi pangkatnya menjadi positif. Di sini kan awalnya negatif 5, kemudian kalau diubah menjadi bentuk 1 per, itu menjadi 2 pangkat 5 tanpa negatif ya pangkatnya. Selanjutnya 5 pangkat negatif 2 berarti sama dengan 1/5 pangkat 2. Nah, kalau ini gimana? 3A pangkat negatif 8. Ya sama saja. Jadi di sini kan yang pangkatnya negatif 8 itu kan yang 3 saja. Kalau begitu ini artinya 3 dikalikan dengan 1/A pangkat 8. Ingat bahwa dalam perkalian itu pembilang dikalikan dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Sehingga hasilnya menjadi 3/A pangkat 8. Karena 3 ini kan sama dengan 3/1. 3 kali 1, 3. 1 kali A pangkat 8, A pangkat 8. Seperti itu. Selanjutnya ini perkalian pangkat 0. 5 pangkat 0 itu hasilnya akan 1. Kok bisa 1? Untuk alasan singkatnya itu kita menganut sifat ini. Tapi sebenarnya sejarah kenapa kok bilangan berpangkat 0 hasilnya 1 itu awalnya seperti ini. Kalau misalkan kita memiliki bilangan, di sini kan kebetulan ada contoh 5 ya. Sekarang saya coba untuk menggunakan 5 dan untuk membuktikan sifat ini. 5 pangkat 0 itu kan bisa diubah menjadi 5 pangkat 2 min 2 misalnya. 2 dikurangi 2 itu kan sama dengan 0. Kalau begitu 5 pangkat 0 itu bisa kita tulis dalam bentuk lain. Salah satunya itu 5 pangkat 2 min 2. Nah, padahal tadi kan kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat bilangan eksponen. Dan ada sifat yang seperti ini. Ingat bahwa tadi itu ada sifat A pangkat
P dibagi A pangkat Q itu sama dengan A pangkat P min Q. Kalau begitu, dari sifat ini kita bisa menuliskan bahwa 5 pangkat 2 min 2 ini itu akan sama dengan 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2. Ini kan sebenarnya tinggal dibalik ya. Tadi kan ini kan kebetulan bentuknya ini, yang ini. Berarti padahal kan ini sama dengan ini. Kalau begitu 5 pangkat 2 min 2 itu sama dengan 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2. Semoga kalian tidak bingung ya dengan pengubahan 5 pangkat 2 min 2 menjadi 5 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Nah, bilangan yang sama kalau kita membaginya, maksudnya kalau kita membagi suatu bilangan dengan bilangan tersebut atau bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Nah, terbukti kan bahwa ternyata 5 pangkat 0 itu sama dengan 1. Dan ini berlaku untuk semua bilangan selain 0. Jadi kalau misalkan ini kita lihat contoh yang nomor 5. Yang nomor 5 itu kan min 3 pangkat 0. Min 3 kan bukan 0. Berarti memenuhi syarat ini dong. Kalau begitu kita bisa langsung menuliskan bahwa min 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Seperti itu. Ini tadi kalian harus mengingat kembali ya. Jadi sebelum mempelajari ini kalian memang harus paham betul materi sifat-sifat bilangan berpangkat tadi. Nah, di sini saya menyediakan 2 latihan soal. Yang pertama itu nyatakan bentuk berikut ke dalam bentuk pangkat bulat positif. Di sini saya coba menjawab. Yang nomor 1. Nomor 1A itu ada 4 per A pangkat negatif 2. Tadi kan yang ini tadi kan 1 per A pangkat negatif 2 itu sama dengan A pangkat berarti ini kan bentuknya mirip dengan yang ini ya. Bentuknya ini kan kalau kita tulis dalam bentuk lain kan bisa kita tulis 4 kali 1 per A pangkat negatif 2. Nah, bentuk ini kalau kita perhatikan ternyata mirip dengan bentuk yang ini. 1 per A pangkat negatif N. Di sini 1 per A pangkat negatif 2. Padahal menurut definisi ini 1 per A pangkat negatif N itu sama dengan A pangkat N. Kalau begitu kita bisa menulis 4 kali 1 per A pangkat negatif 2 itu sama dengan 4 dikalikan A pangkat 2. Sehingga hasilnya 4A kuadrat. Selanjutnya yang B itu ada A pangkat negatif 2 dikalikan dengan B pangkat 3. Nah, kita bisa berpatokan dengan ini tadi. Sifat A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Kalau begitu, A pangkat negatif 2 itu sama dengan 1 per A pangkat 2. Karena ini B pangkat 3 sudah positif, sehingga bisa kita tulis saja, kita tulis ulang B pangkat 3. Kalau begitu, bentuk yang B ini kalau ditulis ke dalam bentuk pangkat bulat positif, hasilnya adalah B pangkat 3 dibagi A pangkat 2. Yang C, A pangkat negatif 2 dikalikan B dikalikan C pangkat negatif 3. Sama dengan yang B menggunakan sifat ini tadi. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Kalau begitu hasilnya adalah 1 per A pangkat 2 dikali B dikali 1 per C pangkat 3. Sama dengan B per A pangkat 2 kali C pangkat 3. Untuk yang D, 6A pangkat 3 kali B pangkat negatif 2 itu sama dengan 6A pangkat 3 dikalikan dengan 1 per B pangkat 2. B pangkat min 2 ini kan menurut definisi ini menjadi 1 per B pangkat 2.
sehingga hasilnya 6 A pangkat 3 per B pangkat 2. Selanjutnya untuk yang nomor 2, di sini perintahnya itu disuruh menyederhanakan ke dalam bentuk bilangan pangkat bulat positif. Berarti kita disuruh menyederhanakan bentuk ini itu menjadi bentuk bilangan pangkat bulat positif. Kalau begitu kita kerjakan dulu yang ini. Ini kan yang A itu adalah A pangkat negatif 3 dikalikan dengan 4. Sebelum mengerjakan ini, ingat kembali tentang sifat yang kalau tidak salah itu nomor 4 atau 3 tadi, yang A pangkat P dikalikan Q sama dengan A pangkat P kali Q itu ya. Dengan menggunakan sifat itu nanti akan diperoleh A pangkat negatif 3 dikalikan dengan 4 sama dengan A pangkat negatif 12. Karena di sini perintahnya adalah disuruh menyederhanakan ke dalam bentuk bilangan pangkat bulat positif, maka A pangkat min 12 ini kita ubah menjadi bentuk positifnya, itu berarti seperti ini tadi. Ya ini ya, berarti jadi 1 per A pangkat N. Ini kan pangkatnya menjadi positif. Kalau begitu A pangkat min 12 ini menjadi sama dengan 1 per A pangkat 12. Selanjutnya untuk yang B, itu ada P pangkat 2 dikalikan dengan Q pangkat min 3 pangkatkan min 4 dikalikan dengan P pangkat 2 dikali Q pangkat 10, itu akan sama dengan P pangkat min 8. Nah, min 8 ini diperoleh dari 2 dikalikan min 4 menggunakan sifat yang nomor 4, ya benar yang nomor 4, berarti tadi ini sifat yang nomor 3. P pangkat min 8 dikalikan Q pangkat 12. Negatif 3 dikalikan negatif 4 kan 12. Selanjutnya ini dikalikan dengan P pangkat 2 dikali Q pangkat 10. Sehingga hasilnya adalah sama dengan, nah, di sini ada P, kemudian di sini ada P, dan di sini ada Q, kemudian di sini ada Q. Supaya lebih sederhana, maka kita satukan atau hitung masing-masing antara P dan Q. P pangkat min 8 dikalikan P pangkat 2 dikali Q pangkat 12 dikalikan Q pangkat 10. Nah, seperti ini. Kemudian menggunakan sifat yang pertama, kalau ada tadi kan A pangkat P dikalikan A pangkat Q itu sama dengan A pangkat P plus Q. Berarti ini nanti jadinya ini berarti P pangkat negatif 6 dikalikan Q pangkat 22. Seperti itu. Nah, ini sudah saya selesaikan. Hasilnya akhirnya nanti adalah Q pangkat 22 dibagi P pangkat 6. Nah, di sini berarti masih ada soal C. Silahkan kalian kerjakan dan kalian coba. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman dalam belajar tentang bilangan berpangkat atau eksponen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.